Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri, NPM 09595804210443, kelas B semester 3. Baik, langsung saja saya akan membacakan makalah yang berjudul Politik Internet Indonesia Ide Bebas Terhadap Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Demokrasi. Demokrasi perkembangan ilmu politik mencatat saat ini demokrasi mencapai babak baru dari demokrasi perwakilan bergerak ke demokrasi deliberatif yang lebih. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan yang menekankan keterwakilan, prosedur pemilihan perwakilan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar pihak, sedangkan kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar kelompok. Demokrasi langsung mengandalkan pemilu, sistem keterwakilan atau delegasi, wewenang dan kekuasaan, dan elite politik, sedangkan demokrasi deliberatif lebih menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung warga negara. Awal kemunculan internet di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya. Kepastian kapan internet muncul di Indonesia masih samar-samar, tetapi agaknya belum berlangsung lama. Abrar 2003 menyatakan pada akhir 1993 sebuah perusahaan telekomunikasi internasional di Indonesia belum menggunakan elektronik mail atau email sebagai sarana komunikasi. Data lain menunjukkan bahwa internet mulai digunakan di Indonesia pada 1990. Dari tahun ke tahun pengakses internet di Indonesia meningkat. Data yang dilansir oleh Biro Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan setidaknya lebih dari 25% penduduk mengakses internet. Untuk diketahui, koneksi internet di Indonesia dibangun di atas jaringan berbasis kabel LAN atau Local Area Network, sedangkan sambungan internet menggunakan ADSL dan frekuensi W24 GHz. LIM 2003 H266 Undang-Undang yang dirilis pada tahun 1999 menyatakan bahwa frekuensi 2,4 GHz penggunaannya diatur oleh perusahaan telekomunikasi milik pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah atau mendapat izin usaha dari pemerintah. Akibatnya internet menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan, harganya pun mahal dan belum terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah. Walaupun demikian, perkembangan internet memungkinkan terjadinya desentralisasi informasi. Rebelnet. Internet sebagai saluran gerakan sosial. Internet memungkinkan masyarakat bertukar ide, gagasan, pikiran, juga informasi sosial. Informasi sosial merupakan informasi yang bermuatan masalah-masalah publik yang mampu mempengaruhi warga atau publik dalam menentukan sikap dan melakukan tindakan politik atau political interest. Berkaitan dengan kondisi di Indonesia, informasi semacam inilah yang diperjuangkan dengan perantara internet, termasuk media-media sosial. Menurut Ever M. Rogers 1986, mendefinisikan perkembangan komunikasi manusia yang berkaitan dengan teknologi dalam 4 era evolusi, mulai dari written telecommunication hingga interactive communication. Keempatnya hadir dalam rentang waktu yang pendek. Kesimpulan, internet memiliki dua pengaruh bagi demokrasi, yakni positif dan negatif. Internet berdampak positif ketika menciptakan keterbukaan informasi. Internet kemampuan masyarakat mencari informasi untuk kepentingan kehidupannya. Sebagai diperjuangkan oleh Rebelnet, internet juga mendorong tumbuhnya kelas menengah yang demokratis dan kritis. Namun di sisi lain, internet menjadi momok manakala kehadirannya masih dirasa mahal oleh sebagian warga. Karena internet memberi kebebasan bagi siapapun untuk membuat website, email, walaupun media sosial menyebar informasi, maka cenderung tidak ada kontrol atas informasi yang disebarluaskan tersebut.